semuanya, perkenalkan nama saya Isalia Serempaa. Saya salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teologi Bateli Indonesia, Prodi Teologi. Pada saat ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang definisi, fungsi, dan tujuan hermeneutik, karena ini akan menjadi dasar buat teman-teman yang ingin belajar hermeneutik lebih jauh lagi. Selamat menyaksikan. Oke semuanya, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang pengertian dari hermeneutik. Kata hermeneutik berasal dari nama dewa Yunani yaitu Dewa Hermes. Dewa Hermes yang bertugas menyampaikan pesan dari dewa-dewa kepada manusia. Akan tetapi, pesan dari dewa-dewa ini tidak dimengerti oleh manusia, sehingga Dewa Hermes pun ia melakukan 3 kegiatan agar manusia bisa memahami pesan dari dewa-dewa tersebut. Yang pertama yaitu menerjemahkan, dan yang kedua menafsirkan, dan yang ketiga menjelaskan pesan tersebut kepada manusia sehingga manusia bisa memahami dan melakukan pesan dewa tersebut. Kemudian kata kerja hermeneutik dalam kosakata Yunani adalah hermeneuo, yang berarti mengekspresikan, menjelaskan, menerjemahkan, dan menafsirkan. Dan kata bendanya yaitu hermeneia, yang berarti tafsiran atau terjemahan. Kita lanjut ke definisi dari hermeneutik. Oxford Concise Dictionary mendefinisikan hermeneutik sebagai hal-hal yang berkaitan dengan penafsiran atau penerjemahan, khususnya terhadap Alkitab dan literatur sastra lainnya. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa hermeneutik tidak hanya khusus terhadap Alkitab saja, tetapi hermeneutik juga buat bidang-bidang lain di luar Alkitab. Cuman di video ini saya mau mengajak teman-teman belajar hermeneutik dalam konteks Alkitab. Kata-kata hermeneutik yang muncul di dalam Alkitab. Hermeneutik muncul dalam Perjanjian Baru sebanyak 19 kali. Dalam Perjanjian Baru juga hermeneutik sering dikaitkan dengan menerjemahkan. Kita bisa lihat contohnya dalam Lukas 24 ayat 7, Yesus menjelaskan Yermeneuo, apa yang tertulis dalam kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi kepada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Kemudian kita juga bisa lihat contohnya dalam Yohanes 1 ayat 42, kata hermeneuo digunakan untuk kata artinya. Dan kita lanjut ke hermeneutik menurut sarjana-sarjana Alkitab. Robert mendefinisikan hermeneutik biblika sebagai studi tentang bagaimana mempelajari, memahami, dan menafsirkan Alkitab. Kemudian Roy mendefinisikan hermeneutik sebagai ilmu dan seni. Ilmu yang dimaksud Roy di sini adalah hermeneutik yang menggunakan cara-cara ilmiah untuk menemukan maksud yang ingin disampaikan penulis Alkitab. Artinya gini, hermeneutik menggunakan sistem-sistem dan prinsip-prinsip yang masuk akal, dapat diuji, dapat diulang-ulang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan seni, menurut Roy, hermeneutik berarti di dalam penafsiran dituntut kepiawaian seorang penafsir untuk menggunakan cara-cara ilmiah yang sesuai. Selain itu, cara menyampaikan hasil penafsiran juga dapat memiliki perbedaan. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip dan metode-metode di dalam hermeneutik bersifat fleksibel. Hasan Sutanto juga mendefinisikan hermeneutik sebagai ilmu dan seni, cuman Hasan Sutanto menambahkan karya Roh Kudus, karena menurut Hasan Sutanto,
Roh Kuduslah yang memberikan pewahyuan mengenai firman Tuhan. Dan yang terakhir, Mikael mendefinisikan hermeneutik sebagai prinsip-prinsip, metode-metode, dan aturan-aturan main dalam menafsirkan teks-teks tertulis, khususnya teks sakral. Selanjutnya, fungsi dan tujuan hermeneutik. Penulis-penulis kitab dalam Alkitab menerima wahyu dari Roh Kudus untuk menuliskan firman Tuhan dalam bentuk teks-teks tertulis. Alkitab mekomunikasikan ide atau gagasan dari penulis sehingga pembacanya memahami ide atau gagasan dari penulis kitab. Yang menjadi permasalahan yaitu ketidakmampuan pembaca masa kini untuk memahami dengan tepat yang disampaikan oleh penulis kitab di dalam teks tersebut. Jadi dapat kita ketahui bahwa teks-teks kitab yang ditulis penulis-penulis kitab pada waktu itu tertuju kepada pembaca mula-mula, sehingga pembaca mula-mula mereka memahami dengan baik maksud dari teks-teks tersebut. Sedangkan bagi pembaca masa kini sulit untuk memahami itu. Nah, yang menjadi masalah atau penyebabnya itu karena terdapat sejumlah gap atau celah yang membuat pembaca masa kini tidak memahami Alkitab dengan baik. Oleh sebab itu, di sini saya mau mengajak teman-teman mengenal gap-gap apa saja sih yang menjadi masalah atau penyebab pembaca masa kini sulit memahami teks-teks tersebut. Nah, di sini yang pertama itu ada waktu atau kronologi. Dapat kita ketahui bahwa Alkitab ditulis sangat jauh dari kita pembaca masa kini. Nah, kita sebagai pembaca masa kini ini tidak mengetahui pemikiran penulis kitab dan pembaca mula-mula. Tidak mungkin bagi kita pembaca masa kini bertanya kepada mereka mengenai hal-hal yang membingungkan dalam Alkitab. Dan yang kedua itu ada spasial atau geografis. Lingkungan atau tempat-tempat di dalam Alkitab itu tidak akrab bagi kita pembaca masa kini. Begitu juga bagi orang-orang Kristen masa kini yang berada di tempat-tempat di dalam Alkitab. Nah, lokasi tersebut itu sudah sangat jauh berbeda. Dan yang ketiga itu ada kebudayaan. Sejumlah adat atau kebiasaan dalam Alkitab tidak dapat dipahami oleh pembaca Alkitab masa kini karena sangat jauh berbeda dari kebudayaan kita. Kemudian sistem ekonomi, politik, dan sosialnya yang di dalam Alkitab juga sulit dipahami buat kita sebagai pembaca masa kini. Dan yang terakhir itu ada bahasa. Nah, ini juga menjadi kesulitan juga ya bagi kita pembaca masa kini karena teks Alkitab yang asli atau autograf ditulis dalam bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani, yang mana ketiga bahasa tersebut sangat sulit dipahami buat kita pembaca Alkitab masa kini. Dan kemudian salinan-salinan kitab sucinya yang dari teks autograf memiliki banyak versi yang berbeda untuk ayat-ayat tertentu. Jadi, fungsi dan tujuan hermeneutik yaitu untuk menjembatani gap tersebut sehingga pembaca masa kini dapat memahami teks sesuai dengan maksud penulis kitab. Hermeneutik juga diperlukan untuk memperoleh pengajaran yang alkitabiah sesuai dengan makna asli dari teks Alkitab. Tidak hanya berhenti kepada makna asli, hermeneutik juga berperan dalam menemukan makna teks tersebut bagi masa kini. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manfaat hermeneutik itu terbagi dua, yaitu yang pertama menjembatani antara dunia modern dengan dunia teks. Hermeneutik tidak berhenti ketika penafsir telah menemukan makna asli suatu teks, namun hermeneutik akan bergerak terus untuk membawa makna tersebut dalam situasi masa kini.
Untuk membawa makna asli suatu teks terhadap situasi kita pembaca masa kini sangat sulit karena terdapat sejumlah kesulitan, yaitu sejumlah gap. Sejumlah gap yang ada di antara masa kini dengan masa Alkitab setidaknya dapat diminimalisir sehingga seorang penafsir akan lebih mudah untuk membawa makna asli suatu teks terhadap situasi kita pada masa kini. Dan manfaat yang kedua yaitu menjadi kacamata untuk memperjelas makna teks menurut sudut pandang penulis dan pembaca teks mula-mula. Teks Alkitab hanya memiliki satu makna dan tidak memiliki makna-makna yang lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh pendukung postmodern. Ketika seorang penafsir menggunakan hermeneutik yang benar, maka penafsir itu dapat memperoleh sebuah makna tunggal dalam teks Alkitab. Sekian dari pembelajaran kita. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian.